أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبعوا سنته إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat yang lainnya. Karena memang manusia penting untuk diingatkan, penting untuk diberikan nasihat. Karena memang agama Islam ad-dinu nasihat. Islam ini merupakan agama nasihat. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau mengumpulkan semua manusia. Dan beliau mengatakan, "Halummu ilal akh an-nasi asy-syafiq." Kemarilah kalian kepada seseorang yang akan memberikan nasihat kepada kalian, yang memiliki kasih sayang. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mencintai satu sama lain. Karena memang didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, "Ara'aitum lau anna ahadakum arada safar." Tidaklah kalian perhatikan ketika salah seorang di antara kalian ingin melakukan sebuah perjalanan, melakukan safar dari kota ke kota, dari negara ke negara, alaysa yattakhidhu min az-zad ma yuslihu wa yuballighu. Tidakkah dia akan membawa bekal yang bermanfaat bagi dirinya selama perjalanan? Maka para sahabat yang mengatakan, qalu bala ya Abu Dzar. Iya wahai Abu Dzar, kami butuh yang namanya bekal. Maka mereka mengatakan, wa ma yuslihuna. Maka bekal apa yang bermanfaat bagi kami selama kita melakukan sebuah perjalanan? Maka Abu Dzar mengatakan, fa inna safar tariqul qiyamah ab'ad ma turidun. Ketahuilah bahwasanya safar menuju hari kiamat ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah. Wa idzan nujumul kadarat, dan ketika bintang-bintang dijatuhkan oleh Allah. Wa idzal jibalu sujirat, dan ketika gunung-gunung dijalankan dan dihantamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya.
Wa idal biharu fujirat, dan ketika lautan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Saat itu manusia mengetahui apa yang dahulu mereka lakukan ketika di dunia dan apa yang dahulu mereka tinggalkan ketika mereka berada di dunia. Maka masyaallah mukminin rahimakumullah, hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktunya. Dan tidak ada satu pun yang mengetahui. Sehingga Allah SWT mengatakan yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang kapan hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya tepatnya hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Wa ma yudrik la'alla sa'ata takunu qaribah. Maka bisa jadi hari kiamat merupakan hal yang sangat dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah. Dan mereka memandang bahwasanya kiamat ini masih panjang, masih jauh. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa narahu qaribah. Dan kami melihat kiamat itu sangat dekat. Di dalam ayat Allah mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwasanya telah tepat, telah dekat waktu hisabnya manusia. Wa hum fi ghaflah. Dan mereka dalam keadaan lalai, mu'ridun, dan berpaling dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Karena memang goncangan hari kiamat merupakan hal yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yaitu ketika kalian melihat seorang wanita yang dia menyusui anaknya dan dia melemparkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan ketika manusia dalam keadaan hamil, maka dia akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan dalam keadaan mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi ketahuilah bahwasanya azab Allah merupakan azab yang sangat pedih. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Wa ma yuslihuna?" Lalu bekal apa yang bermanfaat bagi kami? Yang pertama, beliau mengatakan, "Hujju hajjatan li adha'imil umur." Hendaklah di antara kalian melaksanakan ibadah haji untuk persiapan yang sangat besar. Hari yang begitu besar. Ketika seorang dia melaksanakan haji, dia keluarkan hartanya. Dia siapkan fisiknya. Dia beranjak dari negara yang menuju Mina. Dia mabit di Mina. Dari Mina dia menuju ke Musdalifah. Dari Arafah. Dari Arafah dia menuju Musdalifah. Dari Musdalifah dia kembali ke Mina. Begitu taatnya, capeknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hajj al-mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bekal. Bukankah Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah." Maka wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Faman kafara, dan barang siapa yang dia kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya terhadap alam semesta. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, "Sumu yawman syadidun harrahu litulin nusyur." Hendaklah seseorang dia melaksanakan puasa di hari yang sangat panas, litulin nusyur, untuk menunggu waktu yang panjang ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Milal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Orang yang pertama sampai orang yang terakhir, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hufatan ghuratan ghurlan. Dalam keadaan mereka tidak menggunakan alas kakinya, dalam keadaan mereka tidak menggunakan pakaiannya, dan dalam keadaan mereka tidak dikhitan. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kami memulai, saat itulah kami kembalikan kalian. Kama bada'akum ta'udun. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dha?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita melihat satu sama lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal amru asyaddu min dzalik." Ini perkara yang sangat sulit. Sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk melihat yang di sampingnya. Melihat di antara sama yang lainnya. Dan matahari 5 mil di atas kepala kita. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ada di antara mereka sampai di lututnya. Ada yang sampai di dadanya. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Sehingga mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan mereka mengatakan, "Ya Adam, isfa' lana ila rabbak." Wahai Adam, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu. Maka Adam mengatakan, "Lastu laha, fa'alaikum bi Ibrahim, fa innahu khalilur rahman." Hendaklah kalian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim khalilur rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mengatakan, "Lastu laha, fa'alaikum bi Musa, fa innahu kalimur rahman." Maka Musa mengatakan, "Lastu laha, fa'alaikum bi Isa." Datang kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka Isa mengatakan, "Lastu laha, fa'alaikum bi Muhammad." Maka aku bukanlah orang yang berhak memberikan syafaat. Datanglah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengatakan, "Fasta'dzantu ila rabbi fa'adzina li." Dan aku meminta izin kepada Tuhanku. Dan aku diizinkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujiannya. Sehingga Allah Subhanahu mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'ta, minta engkau akan diberikan. Wasfa' tu syafa', minta syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Karena memang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarkan di dalam neraka yang mereka mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Ya, ikhlas di dalam hatinya. Al-muwahhid yang tidak mengesahkan, yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT mengatakan, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali mereka, rumah mereka neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT mengatakan, ketika Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang membuka pintu kecuali yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Khataman Nabiyyin, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang penuh dengan umatnya, yang selalu melindungi umatnya, yang selalu berdoa kepada Allah SWT dengan umatnya. Sehingga Allah SWT mengatakan, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah." Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berjalan menuju surga zumarah, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka berada di hadapan pintu surga, maka dibukalah lebar-lebar pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para penjaga surga. Di sana ada penjaga neraka dan juga ada penjaga surga. Dan berbeda malaikat yang menjaga surga dan malaikat yang menjaga neraka. Dan malaikat yang menjaga neraka ghisyadun ghilad syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka keras dan bengis dan tidak memberikan senyuman kepada mereka. Tetapi para penjaga surga, malaikat-malaikat penjaga surga, ketika para penghuni surga mereka masuk di dalamnya, maka mereka mengatakan, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Keselamatan atas kalian.
kesejahteraan atas kalian dan masuklah kalian ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Fadkhuluha khalidin, maksudnya kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka mengatakan wa qalu alhamdulillah, dan para penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali Allah. Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati semua janjinya. Manusia mungkin mereka menyelisihi janjinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, yang telah menepati semua janjinya. Wa awratana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka keberuntungan bagi mereka yang dahulu ketika di dunia mereka beramal. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Jangan kita remehkan amalan, karena inilah bekal kita. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy. Engkau akan melihat para malaikat-malaikat Allah yang mereka berada di antara arsy-arsy Allah. Wa qudiya bainahum bil haqq. Dan urusan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian Allah letakkan di dalam nerakanya dan sebagian Allah letakkan di dalam surganya. Keadilannya Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila, dan ketika urusan telah ditetapkan dengan benar, semuanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan sallu rak'ataini fi sawadil laili wa wahsyatil kubur. Hendaklah engkau melaksanakan salat 2 rakaat pada pertengahan malam yang tidak ada manusia melihatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, barang siapa yang dia meminta akan diberikan oleh Allah, dan barang siapa yang dia bertobat akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia semua terlelap dalam tidurnya, dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, yang ketika manusia berkumpul yang tenggelam dengan keringatnya, di antaranya rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina, yaitu seorang laki-laki yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat aina, dan dia meneteskan air matanya. Sallu rak'atain fi sawadil lail, pada pertengahan malam, li wahsyatil kubur, persiapan kita akan digiring ke alam kubur. Kita ini calon masuk ke dalam kuburan yang kita akan mati. Sebagaimana Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad saat itu masih hidup. Afa immitta fahumul khalidun, wahai Muhammad, apakah ketika engkau mati mereka akan kekal? Nabi Muhammad meninggalkan, kita akan kekal. Afa immitta fahumul khalidun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan memberikan ujian kepada kalian, fitnah, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dipulangkan. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang surga, tidak tergerak sedikit pun. Tetapi ketika diingatkan tentang alam kubur, naim kubur, maka Utsman menangis sampai tanah itu basah. Maka para sahabat mengatakan, ya Utsman, ma yubkik, wahai Utsman, apa yang menyebabkan kau ini menangis? Maka Utsman mengatakan, innal qabra awal manazil akhirah, bahwasanya kuburan ini rumah pertama dari negeri akhirat. Faman yanju minhu faman ba'dahu aisaru min. Barang siapa yang dia selamat dari alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju, dan barang siapa yang dia tidak selamat, gagal di dalam alam kubur, faman ba'dahu asyaddu min, maka fase setelahnya akan lebih sulit
dan akan lebih berat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Karena setiap dari kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fardan farda, satu persatu. Ya imma hufratu min hufari niran, imma kuburan kita menjadi lubang dari lubang-lubang neraka sebagaimana kuburnya Fir'aun. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan oleh Fir'aun di alam kuburnya, ghuduwwan wa 'ashiyya. Pagi hari makanannya neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sore hari diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzab nafsi, azab jiwanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kami berikan azab yang besar. Walau nudhiqannahum minal adab adna dunal adabil akbar. Kami akan memberikan azab yang ringan sebelum azab yang besar. Li wahsyatil kubur, persiapan kita akan digiring di alam kubur. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ja'a rajulun ila Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka suatu ketika datang seorang laki-laki ke dalam rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ja'ala yuqallibu basarah. Dan dia menjadikan melihat perabotan yang ada di dalam rumahnya Abu Dzar. Maka orang ini mengatakan, "Ya Abu Dzar, aina mata'akum?" Wahai Abu Dzar, di mana perhiasanmu? Di mana perabotan-perabotan rumahmu? Maka Abu Dzar mengatakan, "Lana baitun wajju ilaihi salihu mata'ina." Kami memiliki rumah yang kami menuju rumah tersebut bi salihati mata'ina, yaitu dengan perabotan terbaik kami, yaitu dengan amal saleh. Rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ingin membeli rumah tersebut dengan amal saleh, lana baitun wajju ilaihi salihu mata'ina. Banyak sekali disebutkan di dalam hadis. Di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan kusur, singgasana yang besar, rumah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf dibangun rumah yang besar oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lana baitun nuwajju ilaihi salihu mata'ina. Apakah mereka serta-merta dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan rumah di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa amalan yang telah mereka lakukan, tanpa iman yang telah mereka pupuk, tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lana bait nuwajju ilaihi salihu mata'ina. Maka orang yang mengatakan, "Ya Abu Dzar, la ma dumta min mata' ma dumta hauna." Ya Abu Dzar, engkau ini butuh yang namanya perabotan. Selama engkau berada di rumah, selama engkau berada di dunia, engkau hidup di dunia, engkau butuh yang namanya perabotan. Maka Abu Dzar mengatakan, "Inna sahibal manzil la yad'una fi." Karena pemilik rumah ini cepat atau lambat, mau tidak mau dia akan tinggalkan. Karena kita mengatakan SHM, surat hak milik ini, hak milik 60-70 pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sahibal manzil la yad'una fi. Orang yang milik rumah pulang dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Ya ibnu Adam, as-safaru tawil." Wahai anak Adam, bahwasanya kelak perjalanan ini masih panjang. As-safaru tawil wal amalu qalil. Sedangkan amalan bekal kita ini sangat sedikit. Kita selalu lebih mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Manusia selalu mengedepankan urusan dunia mereka, padahal akhirat itu jauh lebih kekal dan jauh lebih baik daripada dunia. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya mata'ud dunya qalil, bahwasanya perhiasan dunia, kenikmatan dunia qalil, wal akhiratu khair, dan akhirat jauh lebih baik liman ittaqa, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu qalil. Kemudian yang ketiga, wal mautu ya'ti baghtatan. Dan kematian ini akan datang secara tiba-tiba. Wal mautu ya'ti baghtatan. Tanpa ada notifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba mati.
Seorang penyair mengatakan, "Tazawwad minat taqwa, fa innaka la tadri idza janna al-lailu al ta'ishu ila al-fajri." Bekallah kalian, pupuklah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian tidur di malam hari, tidak ada jaminan kalian akan bangun di esok harinya. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda dan pemudi yang mereka setiap hari tertawa terbahak-bahak. Wa qad nuzidat akfanu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya itu telah disiapkan, telah dijahit. Wa huwa la yadri, tetapi dia tidak mengetahuinya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat yang dia mati secara mendadak. Wa kam min saqimin 'asha tula min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan yang dia masih diberikan waktu yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita kepada Allah. Menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengedepankan urusan-urusan akhirat kita dibandingkan dengan urusan-urusan dunia kita. Kita meminta pertolongan kepada Allah, minta taufik, minta hidayah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita merasakan taman dari taman-taman surga. Sebelum kita dimasukkan surga yang kekal oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat bagaimana indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح دنياي التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة